Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Jelisar dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Jennifer Risnawati, Tirta Kumala, Ilva Monica, Cornelius Alfonso, dan saya sendiri Meisha akan mempresentasikan rancangan sistem informasi akuntansi siklus produksi pada PT Jingga Perkasa. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam aspek ekonomi dan bisnis, serta berkembangnya persaingan dalam dunia bisnis, membuat teknologi menjadi aspek penting dalam segala bidang usaha. Teknologi diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kemajuan dunia bisnis. Dalam dunia akuntansi, teknologi ini lebih dikenal sebagai sistem informasi akuntansi, yang mana dapat memberi nilai tambah bagi organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke sistem informasi akuntansi, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem. Sistem adalah seperangkat metode rinci, prosedur, dan rutinitas yang melaksanakan kegiatan tertentu, melakukan tugas, mencapai tujuan atau sasaran, atau memecahkan satu atau lebih masalah. Sistem terdiri dari subsistem kecil yang mendukung subsistem besar, yang dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Nah, sedangkan sistem informasi akuntansi atau SIA itu merupakan proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan akuntansi serta data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. SIA dapat mengubah data menjadi informasi, sehingga manajemen itu dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Nah, semua organisasi itu pasti membutuhkan keputusan yang efektif. Mereka juga memiliki proses bisnis di mana mereka akan terus terlibat di dalamnya. Dalam membuat keputusan yang efektif, organisasi harus dapat memutuskan informasi apa yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan, serta bagaimana cara untuk mengumpulkan dan memproses data untuk menghasilkan sebuah informasi. Pengumpulan dan pemrosesan data itu sering dikaitkan dengan dasar dari proses bisnis dalam suatu organisasi. Informasi yang menunjang dalam pengambilan keputusan ini dapat ditemukan dalam sistem informasi akuntansi. Nah, terdapat 5 proses bisnis utama dalam SIA, yaitu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia, serta buku besar dan sistem informasi pelaporan. Nah, untuk kali ini kami akan lebih fokus untuk membahas siklus produksi. Siklus produksi sendiri itu merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembuatan produk. Terdapat 4 kegiatan dasar dalam siklus produksi, yaitu ada desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produk, dan akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi akan mendukung setiap aktivitas dalam siklus produksi, di mana SIA akan menyediakan informasi yang andal bagi manajemen untuk menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas siklus produksi. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana profil dari PT Jingga Perkasa. Yang kedua, bagaimana aktivitas bisnis dalam siklus produksi pada PT Jingga Perkasa. Yang ketiga, bagaimana keputusan utama dan kebutuhan informasi setiap aktivitas dalam siklus produksi pada PT Jingga Perkasa. Dan yang keempat, bagaimana proses pengendalian setiap ancaman untuk mencapai tujuan siklus produksi pada PT Jingga Perkasa. Selanjutnya untuk tujuannya itu, yang pertama untuk mengetahui profil dari PT Jingga Perkasa, yang kedua mengetahui aktivitas bisnis dalam siklus produksi pada PT Jingga Perkasa, yang ketiga, mengetahui keputusan utama dan kebutuhan informasi setiap aktivitas dalam siklus produksi pada PT Jingga Perkasa. Dan yang keempat itu, mengetahui proses pengendalian setiap ancaman untuk mencapai tujuan siklus produksi pada PT Jingga Perkasa. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Nah, sebelumnya itu kita sudah mengetahui definisi dari sistem informasi akuntansi secara umum. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai definisi dari sistem informasi akuntansi menurut seorang ahli. Di sini menurut Wilkinson, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal maupun operasi di internal perusahaan organisasi.
Nah, terdapat 6 komponen dari SIA. Yang pertama, orang-orang yang menggunakan sistem. Kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. 3, data mengenai organisasi dan kegiatan usahanya. 4, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. 5, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. Dan yang keenam, pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi data SIA. Nah, keenam komponen tadi itu memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas sumber daya dan personal organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personal. Dan yang ketiga itu menyediakan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi. Nah, SIA yang dirancang dengan baik dapat menambah nilai bagi organisasi. Dengan cara yang pertama itu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Misalnya itu SIA dapat membantu dalam memantau mesin, sehingga operator itu akan segera diberitahu ketika kinerjanya itu turun di luar batas kualitas yang dapat diterima. Nah, ini itu akan membantu untuk menjaga kualitas produk, mengurangi pemborosan, dan menurunkan biaya. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi. Misalnya itu informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan karena memerlukan informasi yang konstan, akurat, dan terkini tentang bahan mentah persediaan dan lokasinya. Selanjutnya yang ketiga itu berbagi ilmu. Misalnya itu angkutan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagi praktek terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Jadi karyawan itu bisa mencari dari database perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan tertentu bagi klien. Nah, dengan demikian, keahlian internasional kantor akuntan publik itu dapat tersedia untuk semua orang. Kemudian yang keempat itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasoknya. Misalnya itu memungkinkan pelanggan untuk langsung mengakses inventaris dan sistem entry pesanan penjualan dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran. Nah, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima itu memperbaiki struktur pengendalian internal. Nah, sehingga dengan struktur pengendalian internal yang tepat itu dapat membantu melindungi sistem dari penipuan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Dan yang keenam itu meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik dokumentasi. Dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Nah, berikut ini adalah beberapa alat dokumentasi. Yang pertama ada data flow diagram atau DFD. Data flow diagram adalah penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi, meliputi sumber atau tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Berikut adalah simbol, nama, serta penjelasan dari simbol-simbol yang terdapat pada data flow diagram yang bisa dilihat pada PPT. Oke, alat dokumentasi yang kedua ada flowchart. Flowchart adalah teknik analitis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, ada beberapa jenis flowchart. Yang pertama ada dokumen flowchart. Dokumen flowchart menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban. Lalu yang kedua ada sistem flowchart. Sistem flowchart menunjukkan hubungan antar input pemrosesan dan output sistem informasi. Dan yang ketiga ada program flowchart. Program flowchart menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Nah, berikut bisa dilihat simbol, nama, serta penjelasan dari simbol-simbol yang terdapat pada flowchart.
Oke, dan yang ketiga, alat dokumentasinya adalah Business Process Diagram atau BPD. Business Process Diagram merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Berikut adalah simbol, nama, serta penjelasan dari simbol-simbol yang terdapat pada Business Process Diagram. Oke, kemudian adalah siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembuatan produk. Langkah-langkah siklus produksi. Nah, langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Nah, aktivitas desain produk menciptakan dua dokumen utama, yaitu yang pertama adalah daftar bahan baku yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, serta jumlah masing-masing komponen bahan baku yang digunakan dalam satu unit produk jadi. Dan yang kedua adalah daftar operasi yang menyebutkan kebutuhan tenaga kerja dan mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Nah, aktivitas desain produk menghasilkan dua keluaran. Yang pertama adalah daftar bahan, menentukan nomor bagian, deskripsi, dan jumlah setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Dan yang kedua adalah daftar operasi, yang menentukan urutan dari langkah-langkah yang harus diikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan berapa lama setiap langkah harus dilakukan. Nah, tahap yang kedua atau langkah yang kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan atau planning and scheduling. Nah, tujuan dari langkah ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Nah, terdapat dua metode perencanaan produksi yang umum digunakan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya produksi atau manufacturing resource planning. Nah, manufacturing resource planning adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sistem ini sering disebut sebagai push manufacturing karena barang diproduksi sebagai ekspektasi atas permintaan pelanggan. Lalu yang kedua adalah sistem produksi just in time. Sistem just in time memperluas prinsip sistem pengendalian persediaan untuk seluruh proses produksi. Tujuan dari produksi just in time ini adalah untuk meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Just in time ini seringkali disebut sebagai pull manufacturing karena barang diproduksi sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan. Jadi, hanya berproduksi sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Lalu tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing untuk mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak diminta untuk menjadi ahli dalam setiap segi Computer Integrated Manufacturing, tetapi mereka harus memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Nah, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke langkah terakhir dalam siklus produksi, yaitu cost accounting atau akuntansi biaya. Nah, terdapat 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya,
Yang pertama yaitu memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Sistem informasi akuntansi didesain untuk mengumpulkan data real-time mengenai kinerja aktivitas produksi, agar pihak manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu. Yang kedua yaitu memberikan data biaya yang akurat untuk mengenai produk yang digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian membebankan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Nah, sebagian perusahaan menggunakan perhitungan biaya pesanan dan proses untuk membebankan biaya produksi. Perhitungan biaya pesanan membebankan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan tertentu dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasikan secara terpisah. Sebaliknya, perhitungan biaya proses membebankan biaya ke setiap proses dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Digunakan ketika produk atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam jumlah massal dan unit terpisah tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Pilihan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut ke produk, bukan pada metode pengumpulan data. Nah, kedua sistem tersebut membutuhkan akumulasi mengenai 4 jenis biaya yang ada di bawah ini. Yang pertama, yaitu bahan baku. Ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Kartu waktu kerja adalah sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas pekerja. Dokumen ini siap mencatat jumlah waktu yang digunakan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Para pekerja memasukkan data ini dengan menggunakan terminal online di setiap bengkel kerja pabrik. Kemudian yang ketiga itu mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM, untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang terakhir yaitu overhead pabrik, yaitu semua biaya yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu. Berikutnya kita akan masuk ke peningkatan kontrol dengan sistem biaya berbasis aktivitas. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau activity-based costing dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya di bawah sistem biaya pesanan dan proses dengan menelusuri biaya ke aktivitas yang menciptakannya, seperti penggilingan atau pemolesan, dan hanya selanjutnya mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau departemen. Tujuan mendasar dari penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Strategi perusahaan menghasilkan keputusan tentang barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Kegiatan harus dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa ini, yang pada gilirannya menimbulkan biaya. Dengan demikian, strategi perusahaan menentukan biaya akibatnya dengan mengukur biaya aktivitas dasar seperti penanganan bahan atau pemrosesan pesanan pembelian. Penetapan biaya berbasis aktivitas memberikan informasi kepada manajemen untuk mengevaluasi konsekuensi dari keputusan strategisnya. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 cara yang penting. Yaitu yang pertama, menggunakan teknologi informasi untuk melacak proporsi yang lebih besar dari biaya overhead ke produk. Misalnya teknologi RFID dan pengkodean batang
memfasilitasi pelacakan jumlah yang tepat dari bagian lain-lain yang digunakan dalam setiap tahap produk atau proses. Saat menerapkan sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas, akuntan mengamati operasi produksi dan mewawancarai pekerja pabrik dan supervisor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aktivitas manufaktur memengaruhi biaya. Yang kedua yaitu menggunakan lebih banyak kumpulan biaya untuk mengakumulasi biaya tidak langsung. Sementara bagian besar biaya tradisional menyatukan semua biaya overhead, sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas membedakan 3 kategori overhead yang terpisah. Pertama yaitu overhead terkait batch. Contohnya, termasuk biaya setup, inspeksi, dan penanganan material. Sistem biaya berdasarkan aktivitas mengakumulasikan biaya ini untuk satu batch dan kemudian mengalokasikannya ke unit yang diproduksi dalam batch tersebut. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar kuantitas memiliki biaya overhead terkait batch yang lebih rendah per unit daripada produk yang diproduksi dalam jumlah kecil. Yang ketiga, overhead terkait produk. Biaya ini terkait dengan keragaman perusahaan, lini produk, contohnya termasuk penelitian dan pengembangan, ekspedisi, pengiriman dan penerimaan, peraturan lingkungan, dan pembelian. Sistem biaya berbasis aktivitas mencoba untuk menghubungkan biaya ini dengan produk tertentu bila memungkinkan. Misalnya, jika sebuah perusahaan menghasilkan 3 lini produk, salah satunya menghasilkan limbah berbahaya, sistem biaya berbasis aktivitas hanya akan membebankan satu set produk untuk semua biaya mematuhi peraturan lingkungan. Biaya lain, seperti pembelian bahan mentah, mungkin dialokasikan di seluruh produk berdasarkan jumlah pembelian relatif pesanan yang dibutuhkan untuk membuat setiap produk. Kemudian biaya yang ketiga yaitu biaya overhead seluruh perusahaan. Kategori ini mencakup biaya seperti sewa atau properti pajak. Biaya ini berlaku untuk semua produk. Dengan demikian, sistem biaya berbasis aktivitas biasanya mengalokasikannya menggunakan tarif departemen atau pabrik. Kemudian cara penting yang ketiga yaitu mencoba merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi cost driver. Nah, pengertian dari cost driver ini adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat pada biaya. Misalnya, jumlah pesanan pembelian yang diproses merupakan salah satu cost driver dari biaya departemen pembelian, yaitu total biaya pemrosesan pesanan pembelian, misalnya gaji departemen pembelian, ongkos kirim. Nah, bervariasi secara langsung dengan jumlah pesanan pembelian yang diproses. Seperti dalam contoh ini, cost driver dalam sistem biaya berbasis aktivitas seringkali merupakan variabel non-finansial. Sebaliknya, sistem penetapan biaya tradisional sering menggunakan variabel keuangan, seperti volume pembelian dolar sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik. Kemudian kita masuk ke peningkatan kontrol dengan metrik kinerja inovatif. Pendekatan modern untuk produksi seperti lean manufacturing berbeda secara signifikan dari produksi massal tradisional. Salah satu perbedaan utama adalah pengurangan yang nyata dalam tingkat persediaan barang jadi karena produksi dijadwalkan sebagai tanggapan terhadap permintaan pelanggan, bukan proyeksi berdasarkan sebelumnya. Dengan demikian, biaya produksi persediaan tidak diakui sampai produk dijual. Ketika sebuah perusahaan beralih dari produksi massal ke lean manufacturing, itu mengurangi tingkat persediaan yang ada, dengan hasil bahwa biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya untuk membuat persediaan itu sekarang dikeluarkan. Selain itu, karena lean manufacturing berusaha meminimalkan penciptaan persediaan tambahan, hampir semua biaya tenaga kerja dan overhead dibebankan pada periode berjalan. Sebagai gantinya, dialokasikan ke persediaan dan dengan demikian diperlakukan sebagai aset dan ditangguhkan ke periode mendatang. Berikut ada beberapa biaya pengendalian kualitas yang dibagi menjadi 4 area. Yang pertama yaitu biaya pencegahan.
Biaya pencegahan dikaitkan dengan perubahan pada proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat cacat produk. Yang kedua yaitu biaya inspeksi, terkait dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal, terkait dengan pengerjaan ulang atau penghapusan produk yang diidentifikasi sebagai menjadi cacat sebelum dijual. Yang terakhir yaitu biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal terjadi ketika produk cacat dijual ke pelanggan. Mereka termasuk biaya seperti klaim kewajiban produk, biaya garansi, dan perbaikan, kehilangan kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan memulai mengenai pembahasan. Yang pertama ini ada profil dari PT Jingga Perkasa. Nah, company profilnya itu yang pertama ada company PT Jingga Perkasa, address-nya itu Jalan Kiai Tapa nomor 25 Grogol, Jakarta 11445. Nomor teleponnya itu 0813 5678 7890. Untuk emailnya itu jinggaperkasa@gmail.com. Nah, dan produknya itu reproduksi kayu jati antik. Spesifikasi produknya itu furniture dengan desain klasik dan inovatif. Bahan bakunya itu kayu jati, proses produksinya menggunakan mesin dan manual. Proses produksinya tergantung pemesanan, jenis KBLI-nya itu industri furniture kayu, jumlah tenaga kerjanya itu laki-laki 20 orang, perempuan 10 orang. Nah, visi dari PT Jingga Perkasa ini dengan sumber daya manusia yang terampil, khususnya di bidang furniture, akan membuktikan pada negara lain bahwa Indonesia itu mampu bersaing dengan pasar global, baik dari segi modal maupun kualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk misinya itu ikut serta membuka lapangan pekerjaan yang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal yang seiring berjalannya waktu dengan pengalaman kerja yang akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang furniture. Secara umum, jenis-jenis produk dari PT Jingga Perkasa ini meliputi meja makan atau meja kerja, kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, PT Jingga Perkasa ini kan merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi furniture. Karena itu merupakan perusahaan yang baru saja berdiri, PT Jingga ini, kegiatan bisnis yang terjadi itu sebagian itu masih manual dan sebagian itu menggunakan mesin. Nah, selanjutnya itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit kerja dalam organisasi atau perusahaan. Nah, struktur organisasi itu menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dalam manajemen organisasi, suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan tujuan yang ada. Struktur organisasi PT Jingga Perkasa ini dapat kita lihat dari gambar ini. Yang pertama itu direktur dan wakil direktur bertugas untuk mengatur seluruh operasional perusahaan, baik dari segi SDM maupun non-SDM-nya. Dan juga harus mengatur strategi perusahaan agar maju dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Nah, yang kedua itu adalah Departemen Keuangan. Departemen Keuangan ini bertugas untuk bertanggung jawab dengan masalah keuangan seperti pembelian bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi dan membuat laporan keuangan setiap minggunya. Departemen bahan baku bertugas untuk mencatat bahan baku yang keluar dan masuk, serta mengirimkan bahan baku ke Departemen Produksi. Nah, Departemen Desain Produksi bertugas untuk membuat desain dan membuat dokumen yang diperlukan dalam proses desain produksinya. Dan selanjutnya itu Departemen Produksi bertugas untuk memproduksi barang-barang, dan pada bagian ini itu mereka harus mempunyai kemampuan dalam membuat suatu barang, sehingga barang yang dihasilkan itu akan bermutu dan berkualitas dalam segi pembuatan barang tersebut. Dan selanjutnya itu Departemen Penjualan.
Departemen penjualan bertugas untuk mengatur produk yang akan dijual oleh perusahaan. Selain bagian penjualan, di sini mereka juga akan mempromosikan produk-produk ke target pasarnya dan mempunyai loyalitas yang tinggi supaya mencapai target yang maksimal dalam penjualan produknya dan kemajuan perusahaan. Selanjutnya itu, Departemen Perencanaan Operasi Produksi bertugas untuk memeriksa bagaimana seluruh kegiatan produksi itu terjadi, mulai dari perencanaannya, pengendalian, dan penilaian kinerja operasi produksi. Dan tentunya hal ini akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu. Dan kemudian nanti mereka pada bagian ini akan memberikan laporan kepada manajemen. Selanjutnya itu adalah aktivitas bisnis dalam siklus produksi pada PT Jingga Perkasa. Di sini ada beberapa departemen yang ada. Dan pertama itu departemen bahan baku, nanti mereka akan memeriksa ketersediaan bahan baku sebelum mulai produksi. Dan gunanya itu untuk menyiapkan proses produksi dan melihat setiap pesanan yang ada. Kemudian Departemen Bahan Baku nanti mereka akan mencatat bahan baku yang masuk dan keluar. Kemudian ada dokumen pemesanan yang nanti dikirim ke Departemen Desain Produk. Kemudian juga nanti ada bahan baku yang langsung dikirimkan ke Departemen Produksi. Pada Departemen Desain Produk ini, yang kedua itu, nanti kan mereka akan memeriksa dokumen yang dikirimkan dari Departemen Bahan Baku, yaitu dokumen pemesanan. Kemudian setelah dilihat pemesanan, barulah mereka membuat desainnya yang digunakan untuk memenuhi pesanan pelanggan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, dan meminimalkan biaya produksi. Jadi dengan desain yang bagus ya nanti akan membantu mengurangi biaya yang tidak penting. Jadi biaya produksinya itu sesuai dengan pesanan saja. Nah, dari aktivitas desain produk ini dibuatlah dua dokumen, yaitu dokumen daftar bahan baku yang berisikan nomor bahan baku, deskripsi, dan jumlah setiap komponen bahan baku yang dibutuhkan untuk satu unit produk. Kemudian ada daftar operasi juga yang berisikan jumlah tenaga kerja dan juga mesin. Kemudian dokumen ini dikirimkan ke Departemen Produksi. Nah, setelah diterima, Departemen Produksi akan menggunakan dokumen ini untuk melakukan perencanaan dan penjadwalan proses produksi. Kemudian nanti mereka setelah membuat perencanaan penjadwalan akan dibuat juga dokumen jadwal induk produksi ya. Dan juga setelah selesai itu barulah mereka akan melakukan proses produksi. Kemudian para pekerja di departemen ini akan menggunakan mesin untuk pemotongan bahan baku, pengecatan, dan perakitan. Nah, nanti setelah selesai produksi dari produk PT Jingga Perkasa ini, sistem akan secara otomatis akan memasukkan data setiap produk yang telah selesai oleh mesin. Kemudian nanti pekerjanya akan mencetak 3 lembar data produk ya, produk jadi, dan kemudian lembar pertamanya itu diarsipkan di Departemen Produksi sendiri, lembar keduanya dikirimkan ke Departemen Penjualan, lembar ketiga ke Departemen Perencanaan Operasi Produksi. Dan juga maksudnya produk jadinya itu nanti akan langsung dikirimkan ke Departemen Penjualan dari Departemen Produksi. Nah, pada Departemen Perencanaan Operasi Produksi ini, mereka akan menerima produk jadi, dokumen produk jadi yang digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja operasi produksi, yang dapat digunakan sebagai penunjang bagi pihak manajemen dalam membuat keputusan tepat waktu. Dan juga nanti informasi-informasi yang ada ini akan digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai dari harga pokok penjualan yang nantinya akan muncul pada laporan keuangan perusahaan. Berikut ini dilampirkan yaitu diagram konteks dari PT Jingga Perkasa ya. Dan di tengah ini ada lingkaran, itu merupakan proses transformasi. Dan di sini yang pertama itu sebagai gambaran diagram konteks itu kan sebagai awalan. Di sini merupakan sistem informasi dari PT Jingga Perkasa. Kemudian ada beberapa departemen di antaranya
Seperti yang di slide sebelumnya tadi, ada Departemen Bahan Baku, Departemen Desain Produk, Departemen Produksi, Penjualan, dan Perencanaan Operasi Produksi. Nah, untuk berdetailnya, next slide ini merupakan data flow diagram level 0 dari PT Jingga Perkasa. Nah, dan pertama ini kita lihat ya, lingkaran ini proses transformasi yang kotak persegi panjang ini merupakan sumber dan tujuan data, panah-panahnya ini merupakan arus data, dan yang garis 2 ini merupakan tempat penyimpanan datanya. Kita lihat pertama itu Departemen Bahan Baku, mereka memeriksa dan mencatat semua bahan baku untuk proses produksi, kemudian dihasilkanlah ada, sebelum itu kan ada dokumen pemesanan, kemudian di sini setelah Departemen Bahan Baku akan mengirimkan bahan baku produksi ke Departemen Produksi. Dokumen pemesanan ini dikirimkan ke Departemen Desain Produk, kemudian mereka akan membuat desain, lalu adalah hasilnya dokumen daftar bahan baku dan operasi dan daftar operasi. Kemudian pada Departemen Produksi ini digunakan dokumen ini, kemudian mereka akan membuat perencanaan dan penjadwalan proses produksi. Kemudian dihasilkanlah dokumen jadwal induk produksi. Dan isinya itu ada nomor perintah produksi, tanggal pembuatan, nomor bahan baku, dan jumlah yang bahan baku yang dibutuhkan. Barulah dilakukannya proses produksi. Setelah proses produksi selesai, maka dihasilkan 3 lembar data produk jadi. Yang pertama itu akan diarsipkan sendiri di Departemen Produksinya, kemudian yang lembar kedua dikirimkan ke Departemen Penjualan, yang terakhir, lembar ketiga dikirimkan ke Departemen Perencanaan Operasi Produksi. Nah, proses transformasi terakhirnya itu akan dibuat perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja operasi produksi dari Departemen Perencanaan Operasi Produksi, dan barulah ada tempat penyimpanan datanya, yaitu hasil keputusan dari manajemen bagaimana sih kinerja dari operasi produksi PT Jingga Perkasa ini. Ini saya besarkan dulu gambarnya. Oke, di sini bisa kita lihat ini adalah bisnis proses diagram dari PT Jingga Perkasa ya. Di sini terdapat departemen-departemen yang ada, yaitu ada 5 departemen. Di sini ada aktivitas-aktivitas apa saja sih yang dilakukan pada dalam PT Jingga Perkasa ini. Yang kita lihat ini ada lingkaran-lingkaran itu merupakan awalan dari aktivitas yang dilakukan. Nah, lingkaran tebal ini merupakan akhir, dan persegi ini dari sisi tumpul ini menunjukkan proses nanti dalam aktivitas yang terjadi itu, seperti yang dilihat di gambar, keterangan-keterangannya akan dimasukkan ke dalam kotak ini. Kita lihat pada Departemen Bahan Baku, mereka mencatat semua bahan baku yang masuk dan keluar untuk proses produksi. Kemudian dicek ketersediaannya, kemudian mereka akan mengirimkan bahan bakunya ke Departemen Produksi, kemudian dokumen pemesanan ke Departemen Desain Produk. Kemudian Departemen Desain Produk ini akan memeriksa dokumen pemesanan, dibuatlah desain produknya, kemudian disiapkan dokumen daftar bahan baku dan daftar operasi. Dan kita lihat ada 2 panah ini. 2 panah ini menunjukkan flow atau arus data atau informasi yang ditunjukkan ya. Nah, selanjutnya ini kita lihat dari Departemen Produksi. Departemen Produksi kan berarti mereka memproduksi. Nah, kita mulai lagi. Di Departemen Produksi ini dilakukanlah perencanaan dan penjadwalan proses produksi. Kemudian disiapkan dokumen jadwal induk produksinya. Kemudian barulah dilakukan proses produksi. Nah, setelah itu sistem ya nanti akan memasukkan data setiap produk yang telah diproduksi oleh mesin. Kemudian barulah para pekerjanya kan nanti akan mencetak 3 lembar dokumen produk jadi. Lembar keduanya itu ke Departemen Penjualan, lembar ketiganya itu ke Perencanaan Operasi Produksi. Dan lembar pertamanya itu diarsipkan di Departemen Produksi sendiri. Nah, pada Departemen Perencanaan Operasi Produksi ini, kan tadi mereka sudah menerima nih lembar ketiga produk jadinya. Nah, dari lembar ketiga produk jadinya ini,
Mereka membuat perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja operasi produksi. Kemudian barulah menghitung persediaan dan nilai dari harga pokok penjualannya. Nah, aktivitasnya selesai nih di perencanaan operasi produksi. Nah, baru kita lihat lagi. Ada satu panah lagi ini di departemen penjualan. Kan tadi produk jadinya dikirimkan ke departemen penjualan beserta lembar kedua. Kemudian, maka aktivitasnya selesai di sini karena departemen penjualan yang akan melakukan proses penjualannya. Karena di sini kami akan hanya berfokus pada siklus produksinya saja. Oke, selanjutnya ini adalah flow chart ya. Flow chart ini bisa kita lihat start ini simbolnya ini merupakan terminal awal atau terminal akhir. Ini yang N ini terminal akhirnya. Atau titik interupsi dalam proses yang juga digunakan pada pihak luar. Nah, trapesium ini merupakan operasi manual. Nah, simbol yang orange ini merupakan simbol keputusan. Yang warna merah, pink muda ini merupakan dokumen-dokumen. Yang kuning ini yang dilakukan pemrosesan dilakukan oleh komputer ya, biasanya nanti akan menghasilkan perubahan. Dan juga yang ujung ini, muncul list produk jadi ini merupakan informasi yang ditampilkan dari layar atau monitor. Nah, sebenarnya pada dasarnya narasinya kan sama, jadi kita bisa lihat saja bagaimana sih kegiatannya. Jadi di sini yang kita lihat itu yang berbeda. Ya, saya akan menjelaskan yang berbeda saja ya. Jadi di sini kita lihat ada pesanan. Kalau ada pesanan, berarti nanti departemen bahan baku kan akan mengirimkan bahan baku ke departemen produksi dan kemudian mengirimkan dokumen pemesanan ke departemen desain produk. Nah, jika tidak ada, maka prosesnya selesai. Makanya kita lihat ini aktivitas-aktivitasnya. Nah, karena tadi seperti yang saya bilang, PT Jingga Perkasa ini kan baru berdiri ya, jadi sebagian kegiatannya itu masih menggunakan proses yang manual. Maka dari itu banyak nih di sini simbol trapesium. Nah, di sini ada daftar bahan baku, daftar operasi, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kita lihat yang warna kuning ini, ada persegi panjang. Di sini nanti sistem komputer secara otomatis memasukkan data produk yang telah selesai diproduksi oleh mesin. Jadi kan karena otomatis kita menggunakan simbol persegi panjang, kemudian barulah muncul di layar monitornya list produk jadi. Kemudian selanjutnya ke aktivitas berikutnya, sampai di akhir ini kita lihat sudah sesuai belum dokumen yang dihasilkan, seperti dari pengendalian, perencanaan, penilaian kinerja dari seluruh operasi produksinya, kemudian perhitungan dari persediaan, dan juga harga pokok penjualannya. Jika sudah selesai, barulah kita berikan laporannya itu ke manajemen. Kalau belum sesuai, barulah kita lihat lagi, kita buat lagi, apa sih perencanaan yang harusnya, pengendalian gimana, penilaian kinerjanya gimana, barulah prosesnya akan selesai. Nah, setiap perusahaan itu kan ada chart of accounts-nya ya. Chart of accounts di sini kami menggunakan 4 digit nomor. Pada PT Jingga Perkasa ini, yang digit pertama itu menunjukkan kategori akun dan penempatannya di financial statement. Yang kedua itu sub akunnya. Yang ketiga itu digit ketiga ya, menunjukkan kategori. Digit keempat menunjukkan transaksi akun. Nah, di sini ada assets, yang terdiri dari current assets, long-term investment, fixed asset, intangible asset, dan other asset. Di sini karena aset terdapat beberapa akun. Nah, ini kan di sini baru sedikit nih. Nanti akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, karena PT Jingga Perkasa ini baru memulai bisnisnya, jadi chart of accounts-nya ini masih sedikit, tapi akan berkembang nanti. Bisa kita lihat ada cash, PT cash, bank BCA, receivable, dan masih banyak lagi. Kemudian long term investment, ada fixed asset-nya itu ada land, building, warehouse, vehicle, machine, equipment.
dan depresiasi yang ada. Dan kemudian ada intangible assetnya, yaitu trademark, dan terakhir adalah other assets. Nah, selanjutnya itu adalah liabilities-nya. Yang pertama itu adalah current liabilities, di sini terdapat 2 akun, long term liabilities ada 2 akun juga. Kemudian ada equity, yaitu owner or shareholders equity, dan juga return on mix-nya. Karena PT Jingga Perkasa ini kan menghasilkan furniture gitu ya, pasti kan penjualan. Karena ada penjualan, maka ada revenue. Maka di sini ada akun sales revenue, sales discount, dan juga sales return and allowance. Selanjutnya juga ada cost of goods sold-nya, kemudian ada beban-beban yang terjadi di PT Jingga, kemudian ada other income, other expense-nya seperti administrasi bank, interest expense, tax expense, dan beban lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan membahas keputusan utama dan kebutuhan informasi setiap aktivitas dalam siklus produksi pada PT Jingga Perkasa. Dalam pembuatan keputusan diperlukan beberapa komponen dalam pembuatan keputusan dan perencanaan produk yang dihasilkan. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah harga produk, yang kemudian disusul oleh alokasi sumber daya, dan yang terakhir adalah perencanaan biaya produksi beserta dengan evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Kemudian, selain komponen yang saya sebutkan barusan, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi siklus produksi dan juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah jenis bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja dan berapa banyak jumlah pekerja yang digunakan, operasi mesin, dan biaya overhead mesin. Dari faktor-faktor yang disebutkan di atas, diharapkan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam siklus produksi cukup efisien dalam memenuhi pesanan yang ada, dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa terjadinya kelebihan persediaan dalam jumlah besar yang nantinya dapat merugikan perusahaan. Selain faktor yang saya sebutkan barusan, perusahaan juga harus memperhatikan faktor situasional. Berikut adalah faktor situasional. Yang pertama adalah strategi perusahaan dalam bersaing dengan kompetitor seperti melakukan branding yang kuat, menganalisa biaya dan harga kompetitor, yang kemudian disusul oleh ketersediaan dan harga dari produk pengganti. Dalam melakukan aktivitas mendasar seperti yang telah dijelaskan, diperlukan juga dokumen-dokumen demi keberlangsungan aktivitas produksi yang lebih efektif. Dokumen yang diperlukan seperti salah satu contohnya adalah dokumen untuk kegiatan produksi. Yang pertama adalah surat order produksi, di mana berisikan perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi ditujukan kepada departemen yang berhubungan dengan produksi barang. Dan kemudian daftar kebutuhan bahan, di mana dokumen ini berisi daftar bahan dan kuantitas yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah daftar kegiatan produksi, di mana dokumen ini berisi kegiatan dan fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi produk, yang kemudian disusul oleh bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang dan bukti pengembalian barang gudang. Kemudian kartu jam kerja, di mana dokumen ini mencatat jam kerja tenaga kerja dalam memproduksi produk sesuai surat order produksi. Kemudian laporan produk yang sudah selesai diproduksi dan bukti kas keluar yang mencatat biaya keluar yang dibayarkan menggunakan kas. Kemudian, dokumen yang lainnya berhubungan dengan pencatatan akuntansi dalam siklus produksi, seperti contohnya adalah jurnal pemakaian bahan baku, yakni jurnal yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian jurnal umum, yang ketiga register bukti kas keluar, yang keempat kartu harga pokok, di mana dokumen ini merincikan biaya yang berkaitan dengan proses produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Kemudian yang terakhir, kartu biaya merupakan buku pembantu yang merincikan biaya overhead pabrik, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Baik, yang selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan yang keempat, yakni proses pengendalian setiap ancaman untuk mencapai tujuan siklus produksi pada PT Jingga Perkasa. Rancangan sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian
yang memadai untuk memenuhi tujuan siklus produksi. Nah, apa aja sih tujuan siklus produksi itu? Yang pertama adalah semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Kemudian yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan dan kerusakan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Dalam siklus produksi ini juga terdapat ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jalannya kegiatan dalam siklus produksi, termasuk berbagai kegiatan bisnis pada PT Jingga Perkasa. Nah, seperti yang akan saya jelaskan berikut, yang pertama adalah sistem komputer memasukkan data setiap produk yang telah selesai diproduksi oleh mesin, yang termasuk dalam general issues throughout entire production cycle, di mana data master tidak akurat atau tidak valid. Dan kelemahannya adalah apabila data master tidak valid, data produk yang selesai diproduksi juga akan salah. Kontrol yang dapat dilakukan adalah kontrol integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke data master, dan yang ketiga tinjauan semua perubahan pada data master. Fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan beruntun akibat data master yang tidak valid. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sistem komputer untuk penyimpanan data produksi, di mana termasuk dalam general issues throughout entire production cycle, di mana hilang atau rusaknya data dapat hilang atau rusak karena virus. Kontrol yang dapat dilakukan adalah prosedur pencadangan dan pemulihan bencana, di mana untuk mengantisipasi apabila tiba-tiba database mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah departemen desain mendesain produk sebelum departemen produksi memulai mengerjakan produksinya, yang termasuk dalam product design, di mana desain yang buruk mengakibatkan biaya berlebih. Karena produk yang diproduksi dalam kuantitas besar, apabila terdapat kesalahan desain akan merugikan perusahaan. Yang dapat dilakukan adalah analisa akuntansi biaya dan analisa biaya garansi dan perbaikan, di mana gunanya adalah untuk mencegah apabila terjadi desain produk yang buruk. Lalu yang selanjutnya adalah Departemen Produksi melakukan perencanaan dan penjadwalan proses produksi yang termasuk dalam planning and scheduling, di mana produksi berlebih dan kurang. Bila terjadi kesalahan tersebut, maka jumlah produksi tidak sesuai dengan rencana awal, yakni terjadi kelebihan atau kekurangan. Kontrol yang dapat dilakukan adalah sistem perencanaan produksi, tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, dan yang ketiga adalah pembatasan akses ke pesanan produksi dan jadwal produksi. Hal ini untuk menghindari terjadinya produksi yang berlebih atau berkurang. Kemudian yang kelima adalah pekerja produksi yang akan mengoperasikan mesin untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi, di mana termasuk dalam production, operation, dan trades yang akan terjadi adalah pencurian inventaris. Pekerja produksi bisa saja melakukan pencurian bahan baku apabila tidak ada pengawasan yang ketat ketika mengoperasikan mesin untuk proses produksi. Kontrol yang dapat dilakukan adalah kontrol akses fisik, dokumentasi semua pergerakan inventaris, pemisahan tugas, pembatasan akses ke data induk inventaris, penghitungan fisik persediaan secara periodik, yang berguna untuk mencegah terjadi pencurian inventaris perusahaan. Kemudian, yang keenam adalah pekerja produksi mengoperasikan mesin untuk pembuatan produk, di mana termasuk dalam production cycle, dan trades yang akan terjadi adalah performa yang buruk. Apabila pekerja produksi tidak kompeten, bisa saja terjadi kesalahan ketika melakukan proses produksi, di mana kontrol yang dapat dilakukan adalah pelatihan dan laporan kinerja. Kemudian, gunanya adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengoperasian mesin dan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan mesin dalam proses produksi, di mana termasuk dalam production cycle, dan trik yang dapat muncul adalah investasi aset tetap yang kurang optimal. Mesin yang dimiliki mungkin saja tidak berkualitas baik karena kurangnya eksplorasi untuk mesin sejenis dengan kualitas lebih baik. Nah, kontrol yang dapat dilakukan adalah persetujuan yang tepat atas akuisisi aset tetap, termasuk penggunaan permintaan proposal untuk mendapatkan beberapa tawaran yang kompetitif.
Hal ini berguna untuk menghindari terjadi kesalahan atas investasi aset yang kurang optimal. Kemudian, yang kedelapan adalah terdapat aset tetap seperti mesin yang berguna sebagai alat untuk proses produksi, yang termasuk dalam production operation, di mana kehilangan persediaan atau aset tetap karena kebakaran atau bencana lainnya. Apabila terjadi kebakaran, aset tetap yang dimiliki perusahaan akan lenyap termakan oleh api. Yang dapat dilindungi adalah perlindungan fisik, seperti misalnya adalah alat penyiraman api, dan yang kedua adalah asuransi. Hal ini untuk mengatasi apabila terjadi kebakaran atau bencana, aset tetap dimiliki dapat terlindungi. Kemudian yang kesembilan adalah menggunakan dokumen produk jadi untuk membuat perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja operasi produksi, di mana termasuk dalam cost accounting. Dan trik yang dapat timbul adalah data biaya yang tidak akurat. Bila data biayanya itu tidak akurat, akan terjadi kesalahan dalam perhitungan persediaan serta nilai dari harga pokok. Kontrol yang dapat dilakukan adalah otomatisasi data sumber dan kontrol integritas pemrosesan data. Hal ini untuk menghindari terjadinya data biaya yang tidak akurat. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-10 adalah Departemen Perencanaan Operasi Produksi membuat laporan keuangan menggunakan dokumen produk jadi sebagai acuannya. Yang termasuk dalam cost accounting dan yang dapat timbul adalah laporan yang menyesatkan, di mana apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, laporan tersebut akan menyesatkan pihak manajemen dan akan mengacaukan kegiatan operasional perusahaan. Kontrol yang dapat dilakukan adalah metrik kinerja yang inovatif dan berguna untuk menghindari laporan yang menyesatkan tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dari hasil analisis yang telah diuraikan pada pembahasan masalah dan bab sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembuatan produk. Sistem informasi siklus pendapatan akan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan, sehingga sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi siklus pendapatan tentang barang jadi yang telah diproduksi untuk dijual. Yang kedua, sistem informasi organisasi dapat mendukung setiap aktivitas dalam siklus produksi PT Jingga Perkasa. Sebelum memulai produksi, Departemen Bahan Baku akan memeriksa melalui sistem komputer mengenai ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Kemudian Departemen Bahan Baku akan mencatat semua bahan baku yang masuk dan keluar dengan sistem untuk proses produksi. Setelah itu, departemen lainnya seperti Departemen Desain Produk dan Departemen Produksi juga menggunakan sistem informasi untuk memudahkan proses-proses dalam siklus produksi. Yang ketiga, siklus produksi pada PT Jingga Perkasa terdiri atas 4 aktivitas dasar, yaitu desain produk, perencanaan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Yang keempat, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siklus produksi dan bisa berpengaruh juga dalam pembuatan keputusan PT Jingga Perkasa. Di antaranya itu, jenis bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja, dan berapa banyak jumlah pekerja yang digunakan, operasi mesin, dan biaya overhead mesin. Nah, sehingga diperlukan perencanaan strategi dan pengambilan keputusan yang baik dan efisien agar tidak merugikan perusahaan. Dan yang kelima, dalam siklus produksi itu terdapat ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jalannya kegiatan dalam siklus produksi. Maka dari itu, PT Jingga Perkasa itu merancang sistem informasi akuntansi dengan desain yang baik untuk memberikan pengendalian yang baik dalam upaya mencapai tujuan dari siklus produksi. Kemudian masuk ke saran. Nah, aplikasi sistem informasi akuntansi ini pun masih memiliki beberapa keterbatasan. Sehingga untuk itu kami menyarankan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Yaitu yang pertama diadakan evaluasi sistem secara berkala, baik dari pihak PT Jingga Perkasa maupun dari pihak peneliti, mengingat sistemnya ini masih baru dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua itu, di dalam sistem informasi akuntansi ini belum tersedia laporan keuangan untuk menghitung laba rugi serta laporan posisi keuangan, sehingga diharapkan untuk kedepannya itu memudahkan perusahaan melakukan perencanaan laporan keuangan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau terdapat perkataan yang kurang berkenan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.